Berikutnya, Teti, dari soal ini nanti keluar cukup banyak soal ujian. Bapak Ibu harus bisa menentukan jenis kontrak. Pertama tadi kita sudah belajar, kontrak adalah perikatan tertulis antara pejabat penandatanganan kontrak, bisa PA, bisa KPA dengan penyedia atau dengan pelaksana swakelola. Jadi setiap duit yang Bapak Ibu keluarkan, uang APBN, uang APBD yang Bapak Ibu keluarkan harus ada bukti kontraknya. Tadi dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, sekarang sebelum memulai atau langkah pertama memulai perumusan kontrak adalah Bapak Ibu tadi menentukan tadi pejabat penandatanganan kontraknya siapa, menentukan timnya, pasukannya siapa aja, bentuknya berupa SK. Setelah itu PPK dibantu oleh tim teknis, ya, PPK dibantu oleh tim teknis menentukan jenis kontrak. Di pasal 27 Perpres jenis kontrak ada 7, Bapak Ibu ya. Jenis kontrak ada 7. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa menentukan jenis kontrak apa yang paling cocok untuk pengadaan yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, kontrak lumsum. Bapak bacanya lamsam juga boleh. Lamsam artinya kontrak yang bersifat pasti dan tetap. Semua risiko ditanggung penyedia. Pembayaran berbasis output dan sub-output. Itu kontraknya lamsam. Misalnya apa? Bapak Ibu ada pengadaan kendaraan dinas yang memang udah standar. Pengadaan kendaraan bermotor, beli motor, beli bis, beli alat kesehatan. Ya silakan Bapak Ibu pakai jenis kontraknya lamsam. Barang-barang yang sifatnya sudah pasti, sudah compact, produk standar dari pabrik. Ya, itu kontraknya lamsam. Bapak Ibu nggak perlu mikirin cara bikin mobilnya gimana, nggak mau tahu. Pokoknya datang mobil yang berfungsi, berikut surat-suratnya. Kan Bapak beli mobil ada surat-suratnya kan, ada STNK, ada BPKB dan seterusnya. Ya, datang ke tempat Bapak Ibu, berfungsi, surat-suratnya ada, bayar. Kalau belum datang, jangan dibayar. Itu namanya berbasis output. Nah, itu lamsam. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanya, pengadaan kendaraan dinas, roda 4 sebanyak 5 unit, paling cocok menggunakan jenis kontrak apa? Di mana pembayaran pekerjaan berbasis output? Jawabannya apa? Lamsam. Ya, Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu dapat dari 7, Bapak Ibu akan dapat beberapa soal. Oke, itu yang pertama. Atau nanti Bapak Ibu ada pekerjaan konsultan. Pekerjaan konsultan perencana desain gedung. Dia kontraknya lamsam, berbasis output. Ada desain, jadi bayar. Kagak jadi, kagak dibayar. Dia berbasis output. Jadi kalau soal lamsam, biasanya di soal itu ada kata kuncinya adalah output dan sub output. Kalau dia berbasis output, nah udah begitu ada soal, ada kunci pembayaran berbasis output, jawabannya lamsam. Oke ya. Dan Bapak Ibu mohon maaf, jangan berharap dengan tetangga sebelahnya soalnya sama. Soalnya akan beda-beda. Bapak Ibu ada yang dapat lamsam, ada yang dapat satuan, itu beda-beda. Maka tolong pahami semuanya. Ya. Oke, yang pertama lamsam. Yang kedua, kontrak harga satuan. Kontrak harga satuan ini kontrak yang digunakan untuk pekerjaan yang volumenya masih bersifat perkiraan. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran. Nilai total kontrak ditentukan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Contohnya apa, Pak? Contohnya mungkin Bapak Ibu bekerja di suatu rumah sakit. Ada pengadaan makan minum pasien rumah sakit. Pasien rumah sakit itu tiap hari naik turun, Pak, jumlahnya. Hari ini mungkin tempat tidurnya penuh, 100 tempat tidur. Besok pada sembuh, pulang.
Yang pulang ada lagi yang sakit masuk. Jadi volumenya naik turun. Itu yang disebut dengan bahasa Perpresnya, volumenya bersifat perkiraan. Jenis kontraknya apa? Kalau seperti itu, kontraknya harga satuan. Clear ya? Kata kuncinya, keywordnya, kontrak harga satuan itu perkiraan. Volumenya bersifat perkiraan. Bisa naik, bisa turun. Clear? Yang kedua. Yang ketiga, kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak gabungan lamsam dan harga satuan digunakan untuk pekerjaan yang sebagian bersifat pasti dan sebagian bersifat perkiraan. Misal, Bapak Ibu ada pekerjaan renovasi bangunan, renovasi gedung. Pemasangan keramik, pemasangan dinding, pemasangan plafon itu bersifat perkiraan. Bisa jadi volumenya nambah, bisa jadi volumenya turun. Tapi pekerjaan mobilisasi, buang puing, pekerjaan K3 bersifat pasti. Nah, jadi kontraknya sebagian pasti dan sebagian perkiraan. Biasanya pekerjaan renovasi gedung. Biasanya pekerjaan jasa I.O. Kalau sekarang tuh istilahnya MICE, MICE, tulisannya MICE. Meeting, Insentif, Konvensi, dan Eksebisi. Biasanya kontraknya gabungan. Sewa gedung, sewa sound system dihitung secara lamsam. Jumlah peserta yang hadir, jumlah undangan dihitung secara satuan. Maka disebut dengan kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Oke, itu yang ketiga. Jadi keywordnya apa? Sebagian pasti, sebagian perkiraan. Itu keywordnya gabungan lamsam dan harga satuan. Yang keempat, kontrak payung. Kontrak payung itu bukan pakai payung, kehujanan, bukan. Dia framework kontrak yang mengikat selama masa berlakunya pekerjaan. Kontrak payung itu syaratnya 3. Yang pertama, produk standar dengan satuan jelas. Standarnya apa? Meter kubik, mungkin standarnya per kilo, mungkin standarnya per kotak. Standarnya harus jelas dulu. Produknya standar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, berulang-ulang, rutin, kebutuhannya rutin tiap hari. Yang ketiga, waktu dan volume belum bisa ditentukan. Ya, jadi produk standar dengan satuan jelas, berulang-ulang, volume belum bisa dipastikan. Tinggal kita ngitung berapa kilo. Hari ini ada sekilonya berapa? 1 kilo berapa rupiah? Itu yang dibayar. Misalnya kalau di rumah sakit itu sampah medis. Oksigen medis biasanya satuan per meter kubik. Ada standarnya, ada SNI-nya, standar oksigen medisnya. Nah itu, jadi pekerjaan yang bersifat rutin, berulang-ulang, menggunakan kontrak payung. Oke, kita udah sampai yang keempat, kontrak payung. Yang kelima, biaya plus imbalan, cost plus P. Jadi cost plus P ini jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang, ya, untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang bersifat darurat. Kemarin Bapak, Ibu sudah belajar pengadaan barang jasa yang bersifat darurat. Darurat itu bisa karena faktor alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan seterusnya. Itu faktor alam. Bisa jadi darurat karena faktor non-alam, seperti 5 tahun kemarin, COVID-19. Atau karena faktor sosial, kerusuhan. Nah, kerusuhan. Itu masuk kategorinya darurat. Nanti darurat itu ada kategorinya. Ada darurat nasional yang ditetapkan oleh Presiden, ada darurat provinsi yang ditetapkan oleh gubernur, ada darurat lokal yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Nah, kalau kondisinya darurat, ya, mungkin Bapak sering dengar istilah tanggap darurat. Atau gubernur atau presiden atau wali kota menetapkan tanggap darurat
di wilayah Kabupaten A karena gempa bumi misalnya. Nah, selama berapa hari? No, itu artinya tuh sudah ada penetapan kondisi darurat oleh pejabat setempat. Nah, kontraknya, misalnya Bapak Ibu ini buat beli sembako buat korban gempa bumi, beli tenda. Nah, kontraknya menggunakan cost plus fee. Oke, itu biaya plus imbalan. Kata kuncinya di soal nanti darurat. Berikutnya putar kunci. Putar kunci itu atau bahasa Inggrisnya turnkey project. Turnkey project itu apa? Kontrak pembangunan gedung beserta seluruh fasilitasnya. Ya, gedung beserta seluruh fasilitasnya. Setelah jadi berfungsi bayar. Contohnya apa? Ingin proyeknya proyek-proyek gede-gede. Mungkin Bapak pernah dengar proyek atau udah pada nyobain naik KCIC, kereta cepat Indonesia-Cina. Itu contohnya kontraknya kontrak turnkey project. Kalau bahasa Indonesianya putar kunci. Mungkin Bapak udah nyobain naik LRT, naik MRT, pembangunan pembangkit listrik, dan seterusnya. Nah, itu biasanya menggunakan kontraknya kontrak putar kunci. Yang terakhir, kontrak waktu penugasan. Kontrak waktu penugasan itu, ya, kontrak berbasis kehadiran. Misalnya begini, Bapak Ibu memerlukan konsultan pengawas. Tugas konsultan pengawas itu mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung. Pelaksanaan pembangunannya di jam kerja jam 8 teng sampai jam 5 sore. Artinya penyedia sebelum jam 8 teng hadir, absen. Boleh pakai absen manual, boleh pakai fingerprint. Sebelum jam 8 absen. Standby dia di lapangan, ngawasi pelaksanaan pembangunan. Sore waktunya pulang, dia pulang juga. Jam 5 teng pulang dia, absen pulang. Nah, itu namanya kontrak berbasis kehadiran. Itu disebut dengan kontrak waktu penugasan.